Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah agung pangapunten saking kula dumateng jenengan sedanten kathah kalepan saking kula dumateng jenengan sedanten. Wonten ayat kula sengaja supaya wonten landasan ayatnya niki. Ayat pertama niku kula mendet saking surat Al-Ahzab niki ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wonten lagi teng ayat Mumtahanah ayat ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallahu wal ghaniyul hamid. Dan wonten surat Kahfi, qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Wonten niki intinya, laqad kana lakum ini sudah ada sebelumnya, fi rasulillahi di dalam Rasulullah apa yang ada, uswah hasanah suri tauladan. Secara syariah Rasulullah niku Rasul kulan jenengan niki dari panutan niku dohirnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di dalamnya niki Rasulullah Muhammad dan Rasulullah, rasanya Allah ini sudah menyatu sareng baginda Rasul, sehingga baginda Rasul niki dilakobi Muhammad Rasulullah, sehingga ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku sebenarnya setunggal satu. La ilaha illallah yang dinamakan la ilaha illallah. Apa sih la ilaha illallah? Kalau ada huruf nafi dan huruf istisna, ada la dan ada istisna illa, cukup mustasna minhunya saja. Mulane ana hadis man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap dan menjaga, saya kasih qala itu bukan mengucap saja tapi menjaga. Banyak di antara kulan jenengan niki bisa ngucap tapi ora bisa jaga ucapane. Mulane ana ning Hijib Nawawi itu aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala mali wa ala ashabi wa ala ajyanim alfa niku aqulu itu bukan aku berkata tapi aku menjaga. Aqulu ala nafsi, aku menjaga diriku, wa ala dini wa ala ahli, agamaku, ahliku, hartaku, itu aku menjaga. Jadi ada kata-kata qola itu bukan hanya mengucap saja, tetapi mengucap dan menjaga ucapan. Mulane anak hadis sapa wonge sing hafal Al-Quran maka dia akan terbebas dari siksa kubur. Bukan hafalnya saja, muhafazah itu menjaga Al-Quran di dalam ucapan, di dalam hati, dan di dalam etikanya itu beretika Al-Quran. Itu namanya muhafadzah, hafid. Ana maning hadis sapa wonge sing apal arba'in, hadis 40 arba'in Nawawi itu menjaga, bukan hanya sekedar hafal. Jadi menjaga nilai-nilai Al-Quran, ini arane hafid. La ilaha illallah niki Muhammad Rasulullah iki sama dengan Allah. Mulane wong pancing naja
kon nyebutnya apa? La ilaha illallah apa Allah? Allah, mbok, mak, bapak, kakang, adik, munia, Allah. Sebab apa? Kalimah la ilaha illallah itu sama dengan Allah. Jadi ada huruf nafi, ada huruf istisna, cukup mustasna minhu nebai. Apa tanda kira? La ilaha illallah atau utawi yang namanya Allah, yang kulan jenengan niki setiap hari beribadah kepada Allah ya. Mana si Allah? Itu khobarnya atau predikatnya Muhammad Rasulullah, Muhammad yang menjadi utusannya Allah. Kalau Muhammad yang menjadi utusannya Allah, berarti yang mengutus itu rasanya ada di dalam Muhammad. Balik lagi. Baginda Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim niku dari Bani Quraisy itu sebagai uswah kulan jenengan. Tetapi secara hakikat kulan jenengan itu patokannya iqra kitabaka kafa bin nafsik. Paham tanda iki? Cukup merasakan yang ada di dalam diri sendiri. Istilahnya selagi kulan jenengan masih ada manhaj yang ada di dalam diri kulan jenengan, manhaj ini tidak dirubah menjadi manhaj Muhammad Rasulullah ya, tidak dirubah menjadi manhaj Muhammad Rasulullah, maka kulan jenengan tidak bisa mencari uswah daripada Muhammad Rasulullah. Contoh misal, ketika kulan jenengan mengidolakan suatu artis ataupun bintang film sebagai mau'idu hasanah, sebagai suri toladan bagi kulan jenengan, maka di dalam diri kulan jenengan manhaj yang lain harus dihilangkan yang ada manhaj idola tersebut. Gimana? Harus dirubah, manhaj yang ada di dalam diri sendiri dihilangkan. Yang ada adalah manhaj yang menjadi idola kula jenengan. Selagi masih ada manhaj yang lain, maka nggak bisa sepenuhnya kulan jenengan ini mencari uswah hasanah, mencari idolanya itu sebagai panutan. Mong apunten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ku ora weruh tingkah laku hanya digambarkan berdasarkan hadis dan riwayat-riwayat tarikh, kan begitu. Yang kulan jenengan niki belajar hakikat Muhammad iku jabane, Rasulullah iku jerone. Kenapa begitu? Ketika banyak orang yang kepincut dengan luarnya, tetapi setelah tahu isi hatinya kecewa. Contoh, dalam penampilan bagus, ya boleh kepincut boleh bang, gawa motor gede, duit akeh, tempo running jerone diteliti, nah ora pas, kecewa boleh kira-kira, kecewa. Sama dengan paman-pamannya baginda Rasul itu Abu Lahab, Abu Jahal, dengan kelahiran Muhammad, beliau senang sampai berkorban 100 unta kan, itu senang karena mendapatkan ponakan sing ganteng segala macam kan. Sebagai kebanggaan bagi orang Arab itu dia ponakan lanang. Ternyata ketika di dalamnya ada Rasulullah, rasa Allah yang tidak sesuai dengan paman-paman tersebut mulai membencinya. Nah, kenapa Muhammad Rasulullah tidak menjadi panutan pamannya? Karena di dalam diri pamannya itu sudah ada manhaj yang lain berupa sesembahan, keagungan dirine dewek, kemuliaan sukune dewek, kan? Jadi nggak bisa
Selagi di diri ini masih ada manhaj dirinya sendiri, maka kula jenengan tidak akan bisa mengambil manhaj Muhammad Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh di dalam dirimu itu, ini hakikatnya, sudah ada wis ana. Ning awake kulan jenengan wis ana Rasulullah sebagai uswah hasanah, sebagai suri toladan. Jenengan belajar sing paling bagus iku pengalaman iku berdasarkan guru iku berdasarkan pengalaman kan. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu rasa yang sudah dilaksanakan. Kulan jenengan ning awake kulan jenengan wis ana manhaj Rasulullah iki sudah terbawa sebagai uswah hasanah, sebagai panutan bagi diri kulan jenengan, bagi wong-wong sing ngarepaken Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dengan metode sering inget Allah, lebih akeh inget Allah. Nah, bakal wong ngarepaken Allah kudu sering inget Allah. Ya. Kalau seseorang ingin panennya berhasil, maka dia ingat, iya harus dirawat tandurannya. Pengen panennya berhasil tapi orang ingat ning tanduran ngayal. Paham ya? Ingin mengharapkan Allah dan hari akhir tetapi tidak ingat Allahnya. Nah, kembali lagi niki, kembali. Rasul rasa. Jare wong Arab arane Rasulullah. Jare wong Jawa arane rasa Allah. Atau utusan Allah kok berarti rasa Allah. Contoh misal kula diaturi di kongkon yang jenengan kongkon atur-atur, berarti kula ini ki apa nek Rasul jenengan kan, bakal Rasul jenengan ning jerone ana rasane jenengan beli kongkon atur-atur kan gimana? Harus ada rasa orang yang memerintah di dalam diri kula sehingga kula ini melaksanakan perintah tersebut. Dengan cara apa? Manhaj keakuannya ini yang merasa dirinya itu hebat dibandingkan orang yang memerintah harus dihilangkan dulu. Diri ini harus dibuat menjadi rendah dibandingkan orang yang memerintah. Contoh misalnya kula martabate haris semene, wong duwe semene, ngongkon misalnya Pak Haji sing duwe mobil Fortuner umahe tingkat 4 misale, ning kanane manhaja di dalam hatinya sudah ada keakuannya diri sendiri, tidak akan masuk selagi dia itu tidak menurunkan manhajnya diri sendiri. Betul. Bisa seseorang itu menurunkan manhajnya diri sendiri karena yang memerintah itu ilmunya lebih alim walaupun ekonominya lemah misalnya. Ya. Jadi harus ada syarat pertama kulan jenengan ini harus menundukkan diri. Harus di dalam titik nazir, titik tak berdaya untuk menerima manhaj Rasulullah, untuk menerima rasa Rasulullah, rasa Allah. Selagi kulan jenengan lebih hebat, tidak akan bisa, tidak akan ada Rasulullah. Tidak akan ada Rasulullah. Bagi siapa? Syarat pertama, bakal pengen yarjullah wal yaumil akhir, pertama kudu ngrasakaken Rasulullah di dalam dirinya sendiri. Ya kan?
ana hadis qudsi iku tingkatannya keberapa Rasul. Di dalam di Ibnu Adam itu ada qasrun, ada sodrun, ada kolbun, ada fuad, ada saghaf, ada lub, baru ada sir. Sir iki Rasulullah. Baru ada anak ingsun Allah katanya. Nah, itu tingkatnya sudah begitu. Kalau sudah meningkatkan ngaji rasa aja. Ya kan orang tarekat kan ngaji rasa. Dudu rasa, memang jenengan itu rasa nafsu. Sing ana ning awake kula jenengan niki adalah rasa nafsu. Kalau rasa nafsu tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Gak akan bisa. Rasa Allah yang bisa menjadi uswatun hasanah. Di dalam diri saya sendiri ini harus ada rasa Allah atau Rasulullah. Bagi orang yang mengharapkan bertemu Allah. Nah, gitu. Bertemu Allah dan hari akhir syaratnya ini zakarullaha katsira, lebih akeh nyebute, lebih akeh zikire, lebih akeh elinge. Lamun kulan jenengan pengen kiyaine kulan jenengan dadi uswatun hasanah, jadi contoh ning awake kulan jenengan, pertama rasa kiai kudu ana ning jero. Nggih rasa kiai kudu ana ben ning jero. Sehingga apa? Panglakoni kiyen inget akhlake kiai mongkonon ora sesuai karo akhlake kita sini kene ora sida. Kan ngono. Cara pertama nih, lamun syarat itu nggak ada, ya nggak bisa. Terus inget bae ning kiyaine, ya, lebih akeh inget ning kiyaine, sehingga kiai mau jadi panutan. Dipikir sebagai setiap hari kulan jenengan lebih inget ning sapa kun sing bakal dadi panutane kulan jenengan, ya dadi panutane kan. Sekarang yarjullaha, mengharap Allah dan hari akhir. Allah dengan metode thariqah di antaranya niki afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Secara harfiah lafdiyah sehingga orang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baru awal. Yang utama itu adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah sama dengan afdhalul dzikri Allah. Ingat sing paling utama iku ingat Allah. Ingat Allah. Ingat sing paling utama ingat Allah. Maca Quran atine ingat Allah. Salat atine ingat Allah. Ya kan? Ngwarai anak atine ingat Allah. Insya Allah ridho Allah lamun sering ingat Allah. Ketika kulan jenengan pengen nempiling anak ke ora sida kenang ingat Allah. Sebab apa? Anak Gusti Allah. Rasanya ngintil terus di dalam diri kulan jenengan. Ingat Allah pertama melalui af'al, asma, sifat, zat. Allah itu rasa. Ulang ning. Ingat Allah itu berarti ingat Allah dengan rasa. Ya. Karena al insanu siri wa ana siruhu. Rasane Gusti Allah ana ning manusa. Kulan jenengan manusa berarti
rasane Allah iku ana ning awake dewek. Sehingga ngapunten niki ana zikiran la ilallah, lamun Allah iku rasa ya, rasane Allah iki ana ning manusa, simbole ngoten niki Allah rasa, simbole ana ning manusa, maka zikir la ilaha illallah juga anane ning manusa. Sehingga setiap mursyid itu mempunyai pengalaman sendiri-sendiri dengan kalimah la ilaha illallah iki diletakaken ning simbol awake dewek. Rasane Allah niki simbole anane ning awake dewek. Zikir la ilaha illallah simbole juga ana ning awake, sehingga ketika seorang mursyid membeat ataupun mentalkin kalimah la ilaha illallah, karena la ilaha illallah iku rasa perlu simbol, maka simbole la ning di paham niki, simbole ilaha ning di, simbole ila ning di, simbole Allah, sehingga perlu goda-goda kumongkonon. Paham boten niki? Sing ora paham sih lagi apa sih kayak karaokean la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora paham. Paham boten? Kalau Allah rasa, maka zikir la ilaha illallah juga rasa. Setiap rasa itu memerlukan simbol. Kalau rasa Allah simbolnya di dalam badan manusia, maka rasa la ilaha illallah pun ini simbolnya ada di badan manusia. Sehingga setiap mursyid itu beda-beda berdasarkan rasa enaknya mursyid menemukan rasa la ilaha illallah di badannya masing-masing. Paham boten iki? Ana sing kenen, paham boten? Ana sing lae sing kene dipit. Ana sing udel la ilaha illallah. Paham boten? Ana sing kuping la ilaha illallah. Itu simbol masing-masing. Bahkan bisa terjadi saking menemukannya nantinya simbol selanjutnya, dia dengan dzikir illallah, illallah, illallah. Bahkan bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa terjadi. Apa maksudnya ini? Taruh awalnya dari mursyid ini la ilaha illallah. Ini resep dari mursyid begitu. Ketika menemukan penemuan baru seorang mursyid itu dari resep awal, dengan melakukan zikir sampai dengan goyang-goyang atau tekan begini-begini, itu hak dia sudah menemukan simbolnya rasa la ilaha illallah di dalam dirinya sendiri itu begitu. Dan simbol di dalam dirinya sendiri itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Enaknya begitu. Ya. Wong misale belajar sing udud iku sing paling enak makan jare gurune awalnya jenengan ngono niru guru ya, niru sing belajari, tapi karena sudah menemukan rasanya kenikmatan merokok itu dudu mengkenan nganggone mengkenan misal ya mangga hak dia karena sudah menemukan sendiri. Paham maksudnya nih? Itu untuk la ilaha illallah, untuk menemukan rasa Allah dengan zikir la ilaha illallah, dengan ingat asma Allah. Sekian sing aran af'al, asma, sifat, zat itu siji. Kalau Allah rasanya Allah ada di manusia, maka zatnya Allah juga rasa. Rasanya zatnya Allah itu ada di zatnya manusia. Dan sifatnya Allah juga rasa, maka rasa sifatnya Allah juga ada di manusia. Paham maksudnya?
Asmanya Allah juga rasa, maka asmanya Allah juga rasanya ada di asmanya manusia. Af'alnya Allah juga rasa, maka af'alnya Allah rasanya juga ada di af'alnya manusia. Tinggal kulan jenengan manusia ini ingin mau merasakan rasa af'al asma sifatnya Allah, atau ingin merasakan rasa af'al asma sifat dan zatnya syaitan, mangga tinggal pilih. Iya kan? Mau merasakan rasa af'al asma sifat dan zatnya Allah, itu yang dituju oleh toreko. Atau mau merasakan rasanya af'al, asma, zat, sifatnya Nyiroro Kidul, mangga. Kukusangkan, mangga. Yang Wilodra, mangga. Tapi kula boten. Kula ingin merasakan rasanya af'al, asma, sifat dan zatnya Allah di dalam af'al, asma, sifat dan zatnya sendiri-sendiri. Botan. Ini kadang-kadang nggak paham, ya. Itu mengharap Allah. Pertama mengharap Allah berarti kula jenengan harus ada rasa Allah. Rasa Allahnya secara toreko dengan ingat asmane Allah. Di mana letak ingat asmanya Allah? Iku ning ati. Apa sing aran ati? Sing aran ati iku rasa, memerlukan simbol, maka perlu simbol. Secara toreko simbole ati iku sekar pisang. Simbol awal itu. Temukakan simbolnya dipit, carilah ketemu rasanya. Paham ada? Apakah sekar pisang itu hati? Bukan. Untuk mencapai rasa hati, simbolnya awalnya sekar pisang. Paham maksudnya? Sekar pisang dudu hati. Paham maksudnya? Hati itu rasa. Mana-mana yang menerima nafsu namanya hati. Ngkowe. Lamun mata kulan jenengan sering gawe nafsu, ya mata dadi ati. Lamun cangkeme kulan jenengan dadi nafsu, ya kun arane ati. Lamun otak kulan jenengan sing bisa nerima nafsu, ya kun ati. Nanti hati mana? Semua sekujur tubuh kulan jenengan bisa menerima nafsu, yaitulah hati. Jadi sekujur tubuh kulan jenengan ini adalah hati nantinya. Maksudnya pertama, kalau ingin merasakan ingat Allah melalui asma, maka simbolnya sekar pisang. Dapatan? Mana tuan rumah sekar pisang? Tuan rumah sekar pisang itu adalah detak. Ya. Maka detak itu simbol ingat Allah melalui asmane. Amulan segin sing aran af'al, asma, sifat lan zat iki ora bisa. Siji, lamun kula nyebut arane wis kebayang bentuke, sifate lan pegaweane. Iya boten? Lamun pegaweane sapa kedeleng apal kula jenengan ing pegaweane, apal. Bakal gawe mengkenen ki biasane sing gawe arane kiin, tingkah lakune mengkenen, zate wujude ya katon. Jadi ora bisa. Af'al, asma, sifat kabeh laka lamun laka zat. Nah boleh kena? Ana beli, ana pegawiane, ana arane, ana sifat-sifatnya tapi laka zate.
bisane diarani karena anak zat, bisane ana sifat karena anak zat, bisane ana penggawean karena anak zat, tapi zat itu dimakrifati berdasarkan sifat-sifate. Ya. Uwong bisane terkenal itu karena ada sifat yang keluar dari diri manusia. Lamun uwong orang atokaken sifat, orang terkenal. Ketika orang itu mengeluarkan sifat, maka manusia yang lain mencari zatnya. Misal, ula ngomong misalnya Kang Samsu, langsung kebayang jelegena kayak Kang Samsu. Nembek nyebut aran, kebayang zate. Paham kan? Nah, ulang lagi nih. Kalau Allah ini rasa, saya ulang sengaja, harus ada keyakinan di antaranya. Kalau Allah rasa, dan rasa itu memerlukan simbol atau zat. Rasanya Allah itu ada di zatnya manusia. Kalau kulan jenengan makrifat ning zatnya sendiri, berarti kulan jenengan makrifat ning pangerane dewek. Nah itu. Allah rasa, letake di simbole di manusia. Rasa zate Allah, anane ning zate manusia. Jadi kulan jenengan kalau ingin merasakan rasa zatnya Allah, rasakan saja zatnya sendiri. Ingat secara syariat Allah itu af'alnya sing bagus, ya. Allah itu af'alnya yang baik-baik berdasarkan syariat. Lamun af'ale keluar singkulan jenengan sing bagus-bagus, itu terus dirasakan, itulah rasa af'alnya Allah. Ketika dari diri kulan jenengan keluar af'al penggawean yang tidak baik ala, maka itu bukan af'alnya Allah, itu af'alnya nafsunya kulan jenengan dewek. Nah, betul. Contoh misal ketika kulan jenengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jenengan tafakur ingat Allah. Nah, apa ketika jenengan ingat nama seseorang, zate seseorang muncul beli. Misalnya ingat ning siapa Kaswen, nah, misalnya ingat arane Kaswen, ingat langsung jelegenek date Kaswen. Sebab apa? Nama sudah menunjukkan zat. Sekian ketika kulan jenengan ingat nama Allah, zatnya Allah ada enggak? Ingat di dunia zat Allah itu rasa. Contoh misalnya ketika kulan jenengan inget pedes rasa duduk, date pedes metu beli apa sih metu? Cabe kan, sebab pedes iku rasa, simbole zate iku cabe iki mewakili zate pedes. Paham? Ketika menyebut pedes sing kebayang, iya. Paham? Kalau rasa Allah itu zatnya, rasa zatnya Allah ada di zatnya sendiri-sendiri. Ketika kulan jenengan menyebut atau ingat Allah, zate deweke metu beli.
Ini kan fungsinya tafakur, Bang. Diam menyendiri, ingat nama Allah. Nama Allah bisa nggak keluar zatnya sendiri. Apa ini nggak boleh tah? Musik tak murtad. Musik tak murtad ini. Daripada nyebut Allah sing metu kebo, wedus, sapi, jaran. Ayo. Elvi Darwijem sing metu bagus endi. Ketika nyebut Allah yang keluar itu zatnya sendiri lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan lagi zikir la ilaha illallah, nyebut la ilaha illallah, tapi yang keluar Elvi Darwijem, Saryem, Kartem, Wartem, bagus mana? Lebih musyrikan mana? Ini sebenarnya metode awal untuk sampai yarjullaha. Karena untuk ke Allah itu di dunia ini harus melalui simbol. Simbolnya enggak ada yang bisa langsung kepada Allah. Bahkan untuk beribadah kepada Allah pun ini secara syariah melalui simbol Allah, yaitu Ka'bah, dengan tuan rumahnya Hajar kan Mekoten. Tuan rumahnya kan Hajar Aswad. Apakah Ka'bah dan Hajar Aswad itu Allah? Bukan. Itu simbol Allah secara syariat yang dianjarkan oleh baginda Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sejak zaman Nabi Ibrahim. Maksudnya niki. Sedangkan menurut hakikat qulubul mukminin baitullah. Artine wong sing beriman iku bete Allah. Lamun bet iku ya ana tuan rumah aja kosong. Lamun tuan ini betnya Allah kok laka tuan rumah engko digentini tuan rumah ku sejene. Ana sing ngaku mbah, ana sing ngaku kita wali awang-awang uwung-uwung. Ya kan? Kudu diisi tuan rumahnya. Lamun bednya kulan jenengan ahli zikir, ahli riyadhah, ahli tetapa, ahli melek, ini ternyata hatinya tidak diisi oleh zatnya sendiri, maka akan diisi oleh zat-zat yang lain. Mongkon wis hebat bangga ya. Sewak sejati jenengan iku sukmane mbahku. Waduh. Nah, ini coba kula jenengan belajar nggih, Pak. Nah. Apakah itu Allah duduk? Itu bukan Allah yang sebenarnya. Itu nambah pangeran. Bisa beli digawe rasa Allah. Apa tanda kira-kira? Ini rajullaha wal yawmal akhir. Pertama, wa dzakarallaha katsira. Lebih akeh inget Allah. Dudu lebih akeh nyebut Allah dudu. Lamun nyebut bae ora diinget. Gimana? Mancing hati enggak kira-kira? Orang-orang yang hafal dan menjaga hafalannya itu karena ketika mengucap dia mengingat ucapannya. Contoh misal wong ngapalaken. Pertama kali dia menghafalkan, dia mengucapkan apa yang diucapkan itu bahkan hurufnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini lebih cepat, lebih ingat. Bahkan orang ucap pun sudah kelihatan Fatihah tuh. Jadi mulut ini hanya tahap awal zikir, tahap awal ingat. Sedangkan hakikatnya ingat itu di hati. Mung atine kulan jenengan iki sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, maka mulut melatih hati supaya ingat. Karena atine kulan jenengan iki ingat sejenenge pirang-pirang. Ingat kiin. Ayo pirang-pirang ingetan. Bisa beli siji bae sing diinget.
Ya. Tuh, pertama, engkau uswah hasanah, suri toladan, ini muncul dari sini, dari dalam sendiri. Insya Allah ridha Allah. Kalau sudah menemukan padu simbolnya, padu simbole Allah bae, sing berupa badane kulan jenengan sing manjing ning jero, iki insya Allah dapat mengurangi hawa nafsu, insya Allah. Daripada ngomong kejebur, tong kosong. Sing paling bagus itu diem. Karena sing aran parak iku wis meneng. Baka masih ngoce durung masih ada kan. Misalnya kita ngomong, Kang Jidin, tambah suaranya tambah keras, jaraknya tambah, iya, tambah gerong-gerong maning, aduh waya-waya. Tambah parak yang ngundangnya elon, Kang Jidin. Parak maning, diri bisa. Bahkan lamun wisano sudah tak ada kata-kata lagi. Kata-kata hanya sebagai pemanis terus ya. Nah, pada kayak wong demen, bakal demen wis manjing ati. Kata-kata tidak diperlukan, tapi hanya sebagai pemanis, sebagai bumbu. Orang ngomong maning nggak usah itu diantaranya. Yaumal akhir, mana hari akhir? Kon ada yang keterangan Gusti Allah ku engkau, ya kan? Hari akhir engkau, kon engkau kabeh. Sedangkan dari Al-Qur'ane iku kulan jenengan lagi urip di dunia. Lamun urip di dunia, masa-masa yang lampau rasanya di sini, ngapunten? Rasa-rasa yang akan datang, yang akan dilalui juga rasanya di. Contoh, misalnya Kang Walia sing omah tekang kene. Tekang kene lagi dodok ning kene. Terus sing kene iki pengen balik maning mengumah. Misale sok ning kene iki rasane perjalanan dari rumah sampai tekang kene, ya kan? Wis ana kan ning jero kan. Dan perjalanan dari sini ke sana sudah ada rasanya. Apa ten iki? Pak Guru Darsono numpak motor sing tekang mene. Lagi dodok ning kene. Rasa mau yang telah lampau rasanya sudah ada di sini. Dan bakal balik maning numpak motor maning mengumah, rasa mau wis ana ning. Allah yang tadinya nanti yaumul akhir di sana di akhirat, kira-kira rasanya itu sudah ada di dunia ini. Dan hari akhir pun rasanya sudah ada di dunia ini. Kalau rasa Allah yang di akhirat dan rasa hari akhir yang nanti itu tidak ada dirasakan di sini, jangan harap bertemu dengan Allah. Jangan harap bertemu yaumul akhir, gak akan ada. Kalau jenengan sudah demen ning wong wadon, tapi di dalam hatinya sudah tidak ada rasa pernikahan, hanya demen tok, terjadi enggak rasanya? Kulan jenengan ta'aruf dengan perempuan, mengenal perempuan, ini kan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk perkawinan kan. Ketika ta'aruf dengan tujuan perkawinan, ketika ta'aruf bae panta'aruf, rasa perkawinannya ana beli. Wis ana kan mokoten. Walaupun durung terjadi perkawinan, tapi rasa perkawinan ketika dikenalkan dengan calon itu sudah ada rasa rasa akan menikah. Udah. Iya kan? Ketika kulan jenengan kata ayatnya yarjullaha wal yaumal akhir,
mengharap Allah yang nanti dan hari akhir yang nanti, rasanya di sini ya harus ada. Sehingga Imam Ghazali sampai berani di dalam Ihya Ulumuddin menulis, jangan harap bertemu Allah di akhirat kalau di dunia tidak bertemu Allah. Ini rasa, awas Allah kirasa ya. Dan jangan harap nanti kamu akan mendapatkan surga di akhirat kalau di dalam dunia tidak merasakan rasanya surga. Jangan harap bertemu Allah di akhirat kalau rasa Allah lah laka. Jangan berharap ketemu surga nih, karena kalau rasa surga di dalam diri sendiri enggak ada. Jangan harap Rasulullah menjadi uswatun hasanah kalau Rasulullah itu rasanya tidak ada di dalam diri sendiri. Iki wis ana, wis dititipaken, plong tinggal dicari. Paham? Wis ana, tinggal kula jenengan mencari rasa Allah sebagai uswah hasanah. Ini bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Jadi antaranya. Bahkan ada lagi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di dalam fihim, di dalam Nabi Ibrahim dan kaumnya. Kenapa kula jenengan niki rata-rata pada waktu sholawat Nabi Ibrahim digawa ya. Pertama, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang tidak musyrik, intinya mencari kebenaran, dan turunannya iki turunan Nabi. Turunannya iki mengsore iki turunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Bahkan ada keterangan lagi kenapa Sayyidina Ali, kalau ada Nabi setelahku, kalau ada, maka yang cocok menjadi Nabi Rasul adalah Sayyidina Ali. Sebab apa? Sayyidina Ali semenjak kecil tidak menyembah berhala. Singawit cilik orang nyembah berhala. Sahabat Ali, KBH sahabat pernah, Abu Bakar, Umar, Utsman pernah sedurunge mancing Islam, tapi sahabat Ali enggak. Gambarannya begitu di antaranya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, tetap itu. Wa may yatawalla, barang siapa mengok kok mong beli gelem, fa innallaha wal ghaniyul hamid, maka Allah iku zat yang ghani, cukup, dan zat yang terpuji. Lamun uwong ning dunya rasane dudu rasa Allah, jare Gusti Allah, terserah. Itu namanya fa in tawal wa man tawalla, mengok. Rasanya dudu rasa Allah, terserah, orang rugi orang apa jare Gusti Allah. Pan rasa watu kayu mangga orang rugi. Pan rasa kebo mangga, pan rasa sapi mangga, pan rasa syaiton mangga, pan rasa Yahudi Nasrani Dajjal mangga. Allah tidak akan rugi. Bahkan dalam dunia ini menyembah selain Allah, mangga, Allah tetap majid, Allah tetap ghaniyun majid, tetap. Maksudnya tetap Allah itu majid, agung, tetap. Kenapa pakai rata-rata kayak kana? Itu sudah. Jadi perjalanan yang dulu, ini yang dulu sudah ada uswah di dalam diri kula jenengan. Wis ana. Tinggal perjalanannya bae. Iki digoleti maning. Sedurunge kula jenengan terlahir di dunia, ini ruh kula jenengan ini bersama Allah. Sudah ada perjanjian, alastu birabbikum qalu bala. Tinggal ingat enggak perjanjian tersebut. Ini sudah ada. Perjanjian itu sudah ada, tinggal dicari lagi. Ya. Ayat terakhir,
Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti dirimu yang diberi wahyu. Kalau tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu bagi Nabi dan Rasul, apakah selesai? Enggak. Terus malaikat Jibril bagi Nabi dan Rasul namanya wahyu, bagi wali namanya karomah, bagi orang mukmin namanya ma'unah. Tetap Jibril itu tetap mengasih ma'unah bagi kulan jenengan kalau kulan jenengannya beriman. Syarat beriman itu ada sing diimani ning jerone. Percaya sesuatu maka harus ada yang dipercayai rasanya di dalam. Kalau enggak ada, kulan jenengan percaya Allah enggak? Ana beli Allah ya konon bae. Iya kan? Kulan jenengan demen Allah enggak? Bakal demen ya kudu ana sing didemeni rasane ning jero. Bakal laka omong kosong. Oh dari mulanya zat sifat kudu ana. Ini padahal secara harfiah saja. Pada waktu zikir la ilaha illallah, ini kan nganjing Allah, nganjing aneh kok asma. Lamun nganjing akan asma pada bae nganjing akan zatnya. Paham boten niki? Bisa beli pada waktu la ilaha illallah zate dewek mancing menjero. Bakal jare wong Jawa iki ketika urangka manjing ningkeris rasane. Ketika badan ini masuk di dalam rasa badannya, ayo terus dimasukkan sampai rasanya badan ini jabane badan mengkenen jerone gak kudu mengke. Iki sing diarani manusia iku kurungan, sing dikurung ya kudu rasane badane dewek aja badan sejene. Ya. Bentar beli manusia kurungan kok. Sing dikurung anak, rabi, sepur, jalan raya. Mancing kabeh kan. Laut, iwak sing gede kok, sekapal. Mancing. Tapi badannya dewek laka. Ya. Nah itu tujuan diantara zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu supaya memasukkan asma Allah. Kalau masukkan asma Allah sedangkan asma Allah rasanya di asmanya manusia, setiap memanggil asma keluar zatnya, maka zatnya Allah juga masuk yang diwakili oleh zatnya yang zikir. Zikiran iku laka sing ana wong sing dizikiri galaka sing ana wong pamoten. Ibadah iku laka sing ana wong sing lagi sing diibadahi iku laka sing ana wong sing lagi jelas ya kan. Sing salat iku iki sing salat ya rasane mengkenen. Ku sing diarani fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, supaya aja sahun priben ketika sholat ya rasane badan lagi sholat. Jenengan bakal lagi fokus misalnya sesuatu terhadap ngegame lagi fokus, rasane badan lagi apa? Lagi ngegame. Ya bisa kan? Rasane badan lagi ngegame sejene laka. Ulang-ulang sampai begitu di antaranya ya. Ilahukum ilahu wahid. Tuhanen jenengan iku siji. Pangerane jenengan iku siji. Kira-kira pangerane jenengan iku rasane siji, yaiku Allah. Ini sing aran pangeran. Penggerak,
kabeh gah menusa iki bisa ndeleng, bisa ngomong, bisa ngucap, bisa apa, iki digerakaken. Kira-kira sing gerakaken iku rasane Allah. Rasa Allah iku secara toreko diwakili oleh asma Allah. Paham kan? Ketika nyebut asma Allah, maka kula jenengan inget ning badane dhewe sekonon bae lah sebenarnya sih. Iki sing diarani anak perahu mancing mengla, ana badan manjing mengati ning rasa. Bisa beli badan rasanya emang jero. Nah, ning jero lagi dodok, jabane emang kene. Rasa ning jerone diarane Allah zahir, Allah batin. Badane emang kene ning jerone beda. Wah, mendhi berarti. Iki untuk hal-hal yang baik ya. Bakal hal-hal yang tidak baik aja. Misalnya lagi nyolong ning jero niku Gusti Allah meluan nyolong cah. Itu bukan Allah, itu nafsumu. Kalau hal-hal yang baik itulah afalnya Allah. Majikan ngongkon ning pembantu, ning jerone pembantu ana rasa sarate, rasane dewek dihilangkan, sing ana rasane bakal masih ana rasane dewek ngengkel kah. Wis ngengkel masa wuru ngomong iya ganyon ning jerone kesengit, ning jero atine kunyuk cemerah majikanku. Iya tetap. Karena masih apa? Masih ana rasane dewek, rasa majikane kalah. Paham ten? Kulan jenengan gak maka masih ana rasane sejene ku ngengkel temenan. Ngengkel. Riwet. Bahkan lamun dikongkon gak mangkat si mangkat tapi pencu kodumel kaya ora weruh bae ka bus ka wong durung turu acan dikongkon manung dikongkon ayo ora mari-mari mangkat si mangkat. Pada kula jenengan gak pada, karena di dalamnya enggak ada iman rasa Allah, yang ada adalah keakuan. Luhur maning luhur, maksud jakat mang luhur. Yang temen. Suku maning bear ada bengi maning sembayang bari tahajud. Tangi. Islah kemanin. Ya, niku si kula. Pak jenengan ngarawur. Pamangkana rajul liqa arabi, barang siapa yang sing ngarepaken ketemu karo pangerane, ketemu karo Allah, awale kudu ketemu karo paham boten niki? Kudu ketemu karo pangerane dewek-dewek. Anak keterangan harokatul jasadi bisa babi harokatir ruhi, gerakannya badan kulan jenengan sebab ana sing gerakan. Siapa sing gerakan iku ruh, maka ruh iku dadi pangerane kulan jenengan. Paham boten niki? Ruh iku rih, angin. Lamun jabane mengkene rasane angin ning jero, lamun plembungane gedene semene ning jabane rasa anginnya gedene sepira? Pada bae kayak pelembungan. Lamun pelembungane semene, anginnya kayak ngapa? Ya pada mengkono anginnya rasane. Apa to kira? Itu ruh rih. Ya. Nah, mulai ku nembe ketemu karo pangerane dipit. Pangerane dewek-dewek iku arane ruh. Wa yas'alunaka anir ruh. Kul ar-ruhu min amri Robbi. Bakal pengen weruh permasalahane Gusti Allah, ya kudu weruh ruhe dewek. Soale permasalahane Gusti Allah iku ratakan ning ruh permasalahane. Lamun ora weruh permasalahane Allah ratakan ning ruh, ya tidak akan mengenal pangeran. Maka ruh iku ya Robbi. Apa ten iki? Ruh iku Robbi, pangeran iku. Iqra bismi Rabb, bacalah karo pangerane.
Lamun tore kon di pangerane ati, jaba muni jero muni. Apa ten iki? Iki karo maca karo pangerane, lamun tore kok karo atine melu muni. Bismillah, muni bismillah atine iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki Iqra bismi rabb pangeran sing ati. Sekian lamun pangerane ke ruh dirasakaken ning jero ana sing pada munine ning jero kan ning jaba ana sing pada. Bismillahirrahmanirrahim lagi ngucap pas. Tujuannya apa? Aja sahun tujuannya kok. Bahwa dheweke lagi maca Quran, bahwa dheweke lagi zikir, bahwa dheweke lagi sholat, bahwa dheweke lagi tafakur. Nah itu. Fal ya'mal amalan sholeha, syarate beramal soleh. Sing aran soleh ku jare Gustur wong kang bagus atine. Bagus atine ku wong sing ora suudon ning Gusti Allah, ora suudon ning makhluke. Wis kun siji bae dadi wali. Siji bae saja ngamalaken. Aja suudon titik siji bae wali. Ora suudon ning Gusti Allah. Nah apa Gusti Allah ku wong sejen makayane bareng, mulane bareng ari kan wis sugi doma telu, ari kita boro-boro di omah suudon wis. Ora suudon bae wala diwali. Ya. Bagus atine. Apa bagus atine ku? Digawe-gawe bagus walaupun wong mau iku katone blek. Apa tenek? Digawe-gawe bagus. Wong mau misalnya ngumbangi ning kita. Mungkin ning kita iki ana kesalahan. Kan ngono. Ana digawe bagus. Hakekote wong mau ngumbangi kita tapi digawe-gawe. Contoh sing ngupai rezeki Gusti Allah duduk, yakin Gusti Allah. Sing teka manusia duduk, maka manusia sing teka mau digawe-gawe dirasa-rasakaken Allah kan mau koten ya. Jadi ingin merasakan Allah harus dirasa-rasakan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih, lan aja musyrik. Apa musyrikku? Nyekotoni, ngloroni, teluni, papati, limani, enemi, pituni. Mung siji sing diibadahi. Pamoten. Lamun rasane Allah ananing badan mengkenen, maka rasa sing diibadahi gaya badan iki namanya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mengkoten. Lamun sing lagi salat mengkenen Allahu Akbar, mung sing diibadahi iki badan sing lagi Allahu Akbar, badan sing lagi baca Fatihah, badan sing lagi ruku, badan sing lagi itu badannya. Terus diciptakan, ditafakuri terus awan bengi kira-kira mengkono. Insya Allah ridha Allah iki sing arane inget tanpa suara. Baru tanpa suara masih ana bentuk. Wis laka suara tapi masih ana bentuk. Engko kira-kira laka suara laka bentuk. Ya kan? Pertama inget nganggo suara ya. Sayang ratminah terus tambah bentuk ana suara ana bentuk ratminah ana bentuke. Wis ketemu arane ketemu bentuke diilangaken maning bentuke sing ana arane ratminah. Ingat kuun ratminah, ingat kiin ratminah ya kan. Terus sampai enggak ada suara, enggak ada bentuk kayak wong ya. Kayak wong lamun. Iku ngelamun. Lamun namanya tafakur, mengkosongkan diri, menzerokan diri.
dikosong blongkan, dirinya kosong blong. Insya Allah ketika kosong itulah kula jenengan merasa tidak mampu. Kalau sudah merasa tidak mampu, nanti ada yang memberi kemampuan. Nah itu. Ngoten mawon nggih. Kok bisa dilanjut. Moga-moga wonten manfaatnya saking kula. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.